Selamat datang di podcast Senin Kawaii, menjadikan hari Seninmu lebih berarti. Hai, kembali lagi di podcast Senin Kawaii, membuat hari Seninmu lebih berarti. Gimana kabarnya guys? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Walaupun ya cuacanya masih ekstrim sih, semoga kamu juga sehat selalu. Apalagi kita sudah memasuki bulan Desember, bulan terakhir di 2024. Yang pasti aku tanyakan adalah gimana resolusi-resolusi tahun 2024-nya udah pada kecapai belum? Atau masih banyak yang skip? Oke, gimana tahun 2024-nya guys? Banyak nangisnya atau banyak bahagianya? Ya, buat kamu yang banyak nangisnya gak apa-apa. Tangisan itu adalah bukti pendewasaan. Iya. Tangisan itu membuat mental kita lebih kuat gak sih? Walaupun misalkan 2024 banyak nangisnya, tapi ternyata kamu kuat juga ya. Kenapa coba kamu kuat? Karena kamu bisa bertahan sampai detik ini. Kamu gak nyerah dengan kehidupannya kamu. Dan mumpung masih ada waktu di tahun 2024, aku ingin mengajak kamu semuanya, mari kita menutup tahun 2024 dengan sesuatu hal yang positif, dengan pikiran-pikiran kita yang positif. Caranya dengan cara apa? Caranya adalah untuk kamu semua yang di tahun 2024 atau sampai saat ini masih berfokus pada orang lain, masih insecure, masih merasa aku teh bukan siapa-siapa, aku tuh hanya remahan renginang yang gak ada artinya. Stop, kamu itu punya potensi, kamu itu punya kelebihan. Kamu harus percaya sama diri kamu sendiri. Di tahun 2024, akhir tahun 2024 ini, mari kita coba deh fokus dulu sama diri sendiri. Fokus sebenarnya kamu tuh maunya kayak gimana sih? Kamu tuh targetannya apa sih? Kamu tuh mimpinya apa? Jangan terlalu fokus pada orang lain. Kenapa kita insecure? Karena kita itu terlalu fokus pada orang lain. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal apa? Padahal bunga dalam satu tangkai yang sama itu tidak bermekaran bersama. Ada yang mekar duluan, ada yang mekar nanti misalkan. Sehingga kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Makanya stop untuk fokus pada orang lain, fokus pada penilaian orang lain. Terlalu fokus pada orang lain, memikirkan orang lain, memikirkan penilaian orang lain, membuat diri kita itu stagnan aja hidupnya, membuat kita terus-menerus insecure, membuat kita terus-menerus aduh aku gak ada apa-apanya. Maka di akhir tahun 2024 ini aku ingin mengajak kamu semuanya, mari kita belajar untuk mengenal diri kita sendiri. Mengenal siapa kita, sebenarnya kita tuh maunya apa sih? Kehidupan kita tuh mau dibawa kemana? Karena apa? Karena yang mengontrol hidup kita, yang membuat kita sukses itu bukan orang lain loh, tapi diri kita sendiri. Bagaimana kita berusaha, bagaimana kita bekerja keras untuk mencapai mimpi-mimpinya kita. Jangan sampai karena terlalu fokus pada orang lain, kita lupa sama mimpi kita sendiri. Gitu, maka mari kenali diri kita sendiri. Kamu tuh sebenarnya apa sih pengennya? Kamu tuh pengen jadi apa sih? Kamu tuh pengen kayak gimana? Jangan sampai hidup kita tuh ya udahlah gimana nanti, tapi nanti gimana? Ya, mumpung masih muda, perbanyak pengalaman, perbanyak hal-hal positif. Jangan sampai nanti kita menyesal di hari tua. Mulai dari kenali diri sendiri, mulai dari mencintai diri sendiri. Sesimpel kamu sering-sering nanya sih sebenarnya, deep talk sama diri kamu sendiri, sebenarnya aku tuh sukanya apa sih? Apa yang membuat aku bahagia? Apa yang membuat aku gak nyaman? Apa yang membuat aku marah? Apa yang membuat aku sedih? Dan jangan lupa untuk senantiasa mengapresiasi diri kamu sendiri. Ucapkan terima kasih. Kalau aku sering banget terima kasih banyak ya sudah berjuang. Terima kasih banyak ya sudah bertahan. Gak apa-apa kalau gagal, kita masih punya 99 cara ataupun 99 kesempatan untuk kita mencoba lagi. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Dan ya, mari kita optimalkan di akhir tahun 2024 ini dengan hal-hal positif. Sesimpel kamu coba bangun kebiasaan-kebiasaan positif yang mungkin belum kamu lakukan. Misal mulai rajin olahraga setiap hari, meluangkan waktu ya 30-1 jam untuk olahraga, atau misalkan kamu mulai untuk makan makanan sehat, hidup sehat, atau membangun kebiasaan baik seperti membaca buku, atau misalkan ya belajar memasak, apapun itu yang membuat
hati kamu lebih bahagia, tapi itu bisa mengupgrade skillnya kamu. Atau misalkan kamu mau belajar public speaking juga boleh. Intinya di akhir tahun 2024 ini waktu kita semakin sedikit, ya, waktu kita semakin sedikit, dan mari kita sama-sama untuk mengoptimalkan waktu itu sambil kita coba untuk merealisasikan ataupun mencapai target-target kita, resolusi-resolusi yang belum tercapai, sambil juga refleksi sebenarnya di bulan Desember ini, di tahun 2024 ini apa aja sih yang udah aku lalui, apa aja sih kegagalan-kegagalan yang sudah aku lewati dan bisa aku perbaiki ke depannya. Jangan sampai ya udah kita let it flow boleh sih, kita berjalan misalkan ya gimana nanti sih, ya boleh-boleh aja, itu kan tergantung kamu. Cuman kayak sayang aja kalau misalkan kita tuh nggak ada target, nggak ada visi, nggak ada tujuan hidup. Ya, sebelum kita memasuki tahun 2025 yang makin menyala, ya kita tutup tahun 2024 ini dengan sesuatu hal yang baik. Kalau misalkan kamu masih tadi ya berfokus pada penilaian orang lain, berfokus pada orang lain, kamu gak bertumbuh-tumbuh karena orang lain, stop lah. Kamu tuh punya kelebihan, kamu punya potensi, kamu itu unik. Kenapa sih insecure? Cuman kamu tuh belum kenal aja sama diri kamu sendiri, sehingga kamu merasa, aduh aku gak ada apa-apanya. Tapi kalau misalkan coba deh kamu kenal sama diri kamu sendiri, aku yakin kamu tuh punya satu potensi, atau bahkan banyak ya potensinya. Kamu punya kelebihan, dan kelebihan itulah yang bisa kamu kembangkan gitu ya. Coba kenali diri kamu sendiri, coba apresiasi diri kamu sendiri, bangun habits ataupun kebiasaan yang baik di akhir tahun 2024 ini. Tingkatkan lagi produktivitasnya, bukan toxic productivity ya, kamu produktif tapi ada satu hal yang bisa kamu rasakan, entah itu value-nya, entah itu kebiasaan baik yang membuat diri kamu lebih bahagia, lebih terimprove skillnya, dan lain sebagainya. Aku harap di tahun 2024 ini sesuatu hal yang menyakitkan barangkali kamu rasakan, gak apa-apa, itu lupakan saja, jadikan pembelajaran, jangan sampai membuat kamu traumatik tersendiri gitu ya. Tapi jadikan itu sebagai pembelajaran dan pecutan supaya lebih baik lagi di tahun 2025. Waktu kita sedikit guys, maka mari kita maksimalkan setiap kesempatan yang ada, setiap potensi yang kita miliki. Barangkali banyak nih potensi-potensi kita yang belum kita gali. Ya daripada fokus mikirin orang lain, mendingan fokus untuk mengembangkan potensi ya. Mendingan fokus untuk belajar, mendingan fokus untuk ya memperluas relasi, ketemu sama orang, berkolaborasi dan lain sebagainya. Gitu ya guys ya. Jangan sampai tadi ya, kalau misalkan kamu galau, gundah gulana dan lain sebagainya, udahlah stop. Ini udah mau akhir tahun, masa sih kamu galau-galau terus? Ini udah mau akhir tahun, masa sih kamu masih insecure aja? Masa sih kamu masih membandingkan diri kamu sendiri? Karena apa? Proses orang tuh beda-beda. Kamu gak fair kalau kamu membandingkan diri kamu dengan anak tetangga. Walaupun misalkan orang tua seringkali membandingkan diri kamu dengan anak tetangga, ya gak apa-apa. Gak apa-apa sih ya, gak apa-apa. Tapi diri kamu jangan membandingkan diri kamu dengan orang lain, karena prosesnya beda-beda. Fokus aja pada diri kamu, fokus aja pada apa yang ingin kamu raih. Ya, fokus pada apa yang bisa kamu lakukan. Itu mungkin ya guys yang bisa aku lakukan di Senin Kawaii hari ini. Semoga ada suatu hal yang bisa memantik kamu untuk terus bergerak dan terus bahagia pastinya. Dan kita akan ketemu lagi di Senin Kawaii pekan depan. Sampai jumpa, dadah.